Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, surga dan neraka adalah suatu hal yang pasti benar adanya. Begitu banyak petunjuk dan anjuran untuk bisa meraih kehidupan yang terbaik dan abadi, yakni kehidupan di surga. Meski demikian, masih saja begitu banyak orang yang belum menyadari bahkan meremehkan peringatan tersebut. Mungkin kita semua pernah mendengar bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak adalah dari kaum wanita. Mengapa demikian? Apakah memang wanita jumlahnya lebih banyak dari laki-laki? Ataukah sifat wanita yang lebih mudah berbuat dosa? Lalu apa yang menyebabkan wanita menjadi penduduk neraka paling banyak? Penyebab yang pertama adalah tidak mengerjakan sholat, dan yang kedua adalah berzina. Dua hal ini berlaku untuk semua umat muslim, dan saudaraku semuanya tentu sudah paham, jadi tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Penyebab yang ketiga adalah kufur terhadap suami. Seorang suami telah dipilih Allah sebagai imam dalam rumah tangga, sekaligus yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Apabila seorang suami sudah bekerja keras dan berbuat baik sesuai dengan kemampuannya, yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah wajib mensyukuri seberapapun penghasilan yang didapat oleh suami. Akan tetapi pada kenyataannya di era sekarang, banyak seorang istri yang masih saja meremehkan perbuatan baik maupun penghasilan dari suami. Sehingga yang terucap dari mulut seorang istri adalah ucapan yang menyakitkan bagi suami, bahkan sampai umpatan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia suka, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudaraku para istri, syukurilah apapun dan seberapapun yang diberikan suami. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah kepada keluarga dari saudaraku semuanya. Dan bagi perempuan yang belum bersuami, sebaiknya kenali betul kriteria calon pasangan hidup saudaraku semuanya, supaya terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik nantinya. Penyebab yang keempat adalah menunjukkan bentuk tubuh atau tabarruj. Tabarruj adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan serta keindahan tubuhnya, sehingga bisa memunculkan syahwat dari kaum pria yang bukan murim. Akan tetapi pada kenyataan di era sekarang, memamerkan aurat seolah menjadi tren bagi kaum wanita. Yang lebih parahnya lagi adalah tidak merasa risih, namun malah merasa bangga dengan keindahan bentuk tubuhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan wanita yang berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya bisa didapati dari perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa perempuan yang suka mengumbar auratnya kepada orang yang bukan murim dan perempuan yang sombong dengan harta kekayaannya, maka dijelaskan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan wanginya surga. Oleh karena itu saya sarankan kepada saudaraku, khususnya perempuan, benahilah cara berpakaian dari saudaraku semuanya. Hindari berpakaian yang ketat dan hindari berpakaian yang pendek apabila keluar rumah, supaya tidak memunculkan syahwat dari yang bukan murim. Penyebab yang kelima adalah kikir dalam bersedekah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW saat keluar untuk menjalankan sholat Id dan melewati para wanita, beliau lalu bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah
karena saya diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Lalu mereka berkata, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pasangan. Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian semua dibandingkan seorang laki-laki yang cerdas." Mereka bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian atau syahadah seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau melanjutkan, "Itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kalau wanita itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau mengatakan, "Itu adalah kekurangan agamanya." Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah seorang perempuan yang kikir dalam bersedekah dan perempuan yang tidak mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim atau beribadah. Perempuan yang seperti ini dikatakan dalam hadis sulit masuk surga, kecuali dengan cara bertaubat dan memperbanyak amal kebaikan. Penyebab yang keenam adalah menceraikan suami tanpa sebab yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Maksud dari hadis tersebut adalah bagi seorang perempuan yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, maka bisa dikatakan telah berkhianat kepada suami dan keluarganya, sehingga tanpa disadari perbuatan tersebutlah yang justru mengantarkannya masuk ke dalam neraka. Untuk itu saya berpesan kepada saudaraku perempuan semuanya, mulailah membenahi diri dan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Sekali lagi, bagi yang belum berumah tangga, jadikan ini sebagai pembelajaran supaya lebih berhati-hati ketika ingin membangun rumah tangga. Karena kehidupan dalam rumah tangga tidaklah semanis seperti yang saudaraku bayangkan. Pasti akan ada ujian di dalamnya. Mari kita berdoa dan saling mendoakan. Semoga saudaraku yang mendengar penjelasan ini dilindungi Allah supaya terhindar dari 6 hal tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.